Coba bayangin, ada orang yang modal 1 botol liter air mineral, tapi mereka bisa mendapatkan uang ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Di video ini, gue akan membahas satu bisnis yang sangat menjanjikan dan memiliki peluang yang sangat besar di Indonesia. Dalam sejarahnya, bisnis ini nggak pernah ada matinya. Bahkan dalam kondisi krisis pun, PHK di mana-mana, banyak usaha yang bangkrut, tapi bisnis ini malah semakin berkembang. Untuk lo yang saat ini lagi nyari ide bisnis, mungkin lo berada di video yang tepat. Sorry, maksud gue kali ini kita akan membahas bisnis yang tidak pernah mati dan sangat menjanjikan di Indonesia, yaitu bisnis agama. Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat religius. Sekitar 96% penduduk Indonesia mengatakan kalau agama sangat penting bagi kehidupan mereka. Indonesia dikenal sebagai negara muslim terbesar di dunia. Data BPS dan Kementerian Agama mencatat bahwa sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam. 13%-nya agama lain, yaitu dibagi menjadi Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Angka ini bukan hanya statistik keimanan, tetapi juga pasar. Islam sebagai agama terbesar punya kebutuhan yang besar juga, mulai dari makanan halal, baju syar'i, hingga travel haji dan umroh. Temen gue pernah bilang, bisnis yang paling menjanjikan di Indonesia bukanlah tambang, bukan properti, bukan fintech, tapi agama. Kata-kata ini bukan omong kosong. Di tengah masyarakat yang religius, agama menyentuh aspek paling mendasar dalam hidup, yaitu iman, ibadah, dan identitas. Ketika sesuatu menyentuh iman, orang rela membayar berapapun untuk itu, walaupun kadang itu sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau dulu bisnis agama hanya di tempat dan waktu tertentu, sekarang levelnya udah berbeda. Agama jadi seperti industri kreatif. Semua dikemas, dipasarkan, dan dijual. Ada branding, ada promosi, dan juga customer yang loyal, yaitu jamaah. Kita bedah satu persatu, mulai dari bisnis yang normal, yaitu memang boleh dan sah-sah saja, bahkan sekarang sudah menjadi kebutuhan. Yang pertama, travel haji dan umroh. Sebenarnya nggak ada yang salah, hanya ada perbedaan saja. Kalau dulu orang pergi haji atau umroh itu nabung puluhan tahun, berangkat dengan penuh air mata, sekarang untuk berangkat haji atau umroh bisa dicicil bayarnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting mampu. Yang kedua, busana muslim. Hijrah itu keren. Banyak anak muda mulai sadar agama, sholat rajin, dan memakai pakaian yang syar'i. Hijrah jadi semacam gaya hidup eksklusif. Jilbab harus panjang, gamis kudu tebal, dan yang pasti embel-embel syar'i pasti laku keras. Maka tak heran bisnis di bidang ini sangat menjanjikan. Banyak pelaku bisnis busana muslim sekarang menjadi jutawan, bahkan miliarder. Yang ketiga, bank syariah. Bank syariah di Indonesia tumbuh pesat dan perlu diketahui kalau sistem perbankan itu adalah riba. Pertanyaannya, kan riba itu haram. Kenapa bank masih eksis hingga sekarang? Kenapa MUI diam saja? Kalau ngomongin perbankan, itu sesuatu yang sangat kompleks dan gak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Kalau lo tertarik, coba komen di bawah. Kita bahas di video yang lain. Karena kalau di sini bakal panjang banget pembahasannya. Yang gue sebutin di atas adalah beberapa contoh bisnis keagamaan yang baik dan memang dibutuhin di zaman sekarang. Nah, selain yang gue sebutin di atas, ada juga bisnis keagamaan yang benar-benar menjual agama untuk keuntungan pribadi. Ini yang sebenarnya sangat berbahaya. Kalau nggak punya pondasi yang kuat, lo bisa terjerumus dalam lingkaran legitimasi agama yang selalu mereka gaungkan. Bisnis yang gue maksud adalah yang pertama, jualan nasab. Umumnya bisnis jenis ini dilakukan oleh oknum Habib, tapi ada juga warlock yang tertarik terjun ke dalam bisnis ini. Gelar Habib, kiai, dan juga gus adalah hasil rekayasa sosial, di mana masyarakat menilai seseorang yang memiliki gelar tersebut terselip kedalaman ilmu agama Islam, kesalihan, dan keistimewaan. Mereka memiliki ruang kuasa yang luas dan mapan dalam memproduksi wacana keagamaan. Perlu gue tegaskan bahwa ini hanyalah oknum. Masih banyak ulama yang benar-benar tulus dan ikhlas dalam membimbing umat, misalnya guru-guru ngaji di kampung-kampung. Jualan nasab ini biasanya selalu menceritakan bahwa mereka keturunan orang yang sangat istimewa, seperti mengaku keturunan Ubed, mengaku keturunan Yai siapa, dan seterusnya. Dalam ceramahnya biasanya tidak ada yang membahas akidah, hanya cerita-cerita tentang kehebatan nasab yang di luar nalar. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi.
Kemudian yang kedua, menjual air doa dan air kobokan. Bayangkan, cukup modal 1 botol aqua yang seharga Rp5.000, kemudian dengan sedikit komat kamit atau celupan jari bisa dijual dan harga berkali-kali lipat hingga ratusan ribu bahkan jutaan. Bisnis jenis ini punya syarat tertentu biar laris. Misalnya, followers harus banyak, pintar dongeng, sering kondangan, dan sedikit tampang Arab. Yang selanjutnya, menjual dongeng dan cerita kurafat. Enak. Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Jawab aja, "Gufron." Beres. Daripada 2 bisnis di atas, bisnis yang ini adalah yang paling mudah. Cukup punya 2 hal saja dan 2 hal ini tidak saling berkaitan. Sudah bisa memulai bisnis. Yang pertama, pintar mendongeng. Yang kedua, bertampang Arab. Bahkan ada cerita, ada seorang bapak-bapak yang dulunya cuma tukang cuci piring di acara hajatan, tapi dengan modal pintar dongeng, dia bisa mendirikan perusahaan. Saya ini barusan lagi nyuci piring, disuruh doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa maqal inna rahmatan la yama fil Jawa Timur, wa maqal inna rahmatan Indonesia la yama fi inna rahmatan Mekah Madinah, wa maqal inna rahmatan lillah. Yang keempat, jualan legitimasi agama. Bisnis yang ini mirip dengan bisnis yang ke-1 dan 2. Agak ribet. Sebenarnya paling terasa ketika musim pemilu. Agama jadi alat kampanye. Masjid-masjid berubah jadi arena politik. Ayat-ayat dibawa ke panggung kampanye. Ustadz-ustadz dadakan muncul di baliho. Mereka semua menjual ayat-ayat Tuhan seperti sales. Dengan sedikit cocokologi dan doktrin, mereka menyerukan kepada masyarakat harus mengikuti kiai, ustadz, gus, dan juga habibnya. Apakah ini demi kemaslahatan umat? Tentu tidak. Ini adalah bisnis. Jadi arahnya adalah profit oriented. Pokoknya tanganmu aja sampai kleru. Nomornya kudu jelas. Persatuan Indonesia. Ini jeleng. Agama pasarnya jelas, 230 juta muslim, jamaah rela bayar berapapun demi ibadah. Marketingnya gampang, tinggal kasih label halal atau syariah, langsung laku. Tinggal kasih label habib atau ustadz, sudah laku. Ya begitulah, banyak oknum pemimpin agama yang ceramahnya dibumbui candu dengan sedikit modifikasi bahasa dan bilang bahwa ini perintah Rasulullah. Mereka bisa mendapatkan jamaah yang loyal. Jamaah ini ibarat pelanggan premium yang rela bayar berapapun karena percaya sama tokoh agama. Kalau kita buka kitab kuning, ulama dulu sudah mewanti-wanti soal orang yang selalu menjual agama demi keuntungan pribadi. Seperti Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, ulama yang buruk adalah orang yang menjadikan ilmunya sebagai tangga menuju dunia. Mereka tampak membimbing umat tapi sebenarnya sedang menyesatkan. Ini sangat mirip dan sangat relate kondisi sekarang. Banyak ulama yang sok membimbing, sok ceramah, tapi dalam isi ceramahnya nol. Kalau diterjemahin ke konteks sekarang, oknum ustadz, habib, kiai, dan gus yang lebih fokus mengejar keuntungan pribadi daripada benar-benar membimbing umat. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah juga bilang, agama akan kuat bila didukung penguasa, tapi akan rusak bila penguasa dan ulama saling bersekongkol untuk kepentingan duniawi. Ini relate banget sama Indonesia, di mana banyak oknum pemimpin agama jadi tim sukses politik. Al-Quran sudah jelas melarang agama dijadikan bisnis murahan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 41, Allah berfirman, janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Kemudian dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 187, Allah juga berfirman, janganlah kamu menyembunyikan kebenaran lalu menjualnya dengan harga yang murah. Kalau ditarik ke kondisi sekarang, harga murah itu bisa berupa kursi politik, popularitas, dan juga keuntungan pribadi yang lainnya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa mencari ilmu untuk bersaing dengan ulama, mendebat orang bodoh, atau menarik perhatian manusia, maka ia akan masuk neraka. Kalau pakai bahasa gaul, hadis ini kayak bilang, belajar agama jangan buat konten doang, jangan buat gaya, apalagi buat jualan. Maksudnya jualan agama.
Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa mempelajari ilmu agama yang seharusnya untuk mencari ridha Allah, tetapi ia mempelajarinya hanya untuk memperoleh dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga. Sementara Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menegaskan bahwa ulama sering dipakai penguasa untuk melegitimasi kebijakan. Ulama semacam ini akhirnya kehilangan independensi dan agama diproduksi menjadi alat politik. Negara, khususnya MUI, nggak boleh tutup mata. Selama ini bisnis agama sering dibiarkan liar sampai muncul kasus heboh baru pada ribut. Ulama harus balik ke akarnya, bukan jadi lumbung suara saat pemilu, tapi jadi pembimbing. Jangan tergoda jabatan politik, jangan silau dengan popularitas digital, dan jangan jual fatwa demi sponsor. Imam Malik pernah bilang, ilmu tidak boleh diambil dari 4 golongan: orang bodoh yang jelas kebodohannya, orang fasik yang terang kefasikannya, orang yang suka mengikuti hawa nafsu, dan orang yang mencari dunia dengan ilmunya. Artinya ulama asli itu bukan yang viral, tapi yang ikhlas. Jamaah juga harus naik kelas. Jangan gampang percaya karena label Habib, Gus, Kiai, ataupun Ustadz. Dengan fanatik buta, manusia gampang terjebak janji manis, pahala instan, keselamatan akhirat, dan sebagainya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Artinya, jangan lihat ustadznya, jangan lihat Habibnya, jangan lihat Gusnya, jangan lihat kiainya, tapi lihatlah isi ceramah dan ilmunya. Jangan ngawur dengan mengatasnamakan Nabi. Dakwah di YouTube, di TikTok, Instagram, boleh-boleh saja. Viral pun boleh. Kalau mau jadi Habib, jadi ustadz, jadi kiai, ataupun jadi Gus juga nggak masalah. Tapi jangan jadikan jamaah cuma angka views, pelanggan premium, ataupun lumbung suara saat pemilu. Tiru yang sudah dicontohkan Nabi, berdakwah dengan ikhlas tanpa pamrih, mengutamakan akhlak daripada pencitraan. Gue bukan pembenci ulama, gue juga seorang santri yang takzim kepada kiai-kiai, gus, dan guru-guru gue, dan juga ulama yang masih benar-benar memikirkan umatnya, yang tulus dan ikhlas dalam berdakwah, serta masih memegang teguh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita termasuk orang yang selamat di dunia dan di akhirat.